Saya Lena Febrianti ingin presentasikan materi logika dan penalaran hukum. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Objek telahnya berkenaan dengan tuntunan perilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu pendekatan dari sudut falsafah ilmu, pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Terminologi ilmu hukum. Terminologi ilmu hukum memiliki berbagai istilah. Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Jenis-jenis ilmu hukum, yaitu ilmu normatif dan ilmu empiris. Lapisan ilmu hukum. Yang pertama ada filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan praktik hukum. Ruang lingkup, filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan atau memusatkan refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Teori hukum sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya. Teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis. Dogmatik hukum. Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Yang kedua, kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Sifat kaidah hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Kaidah hukum dari segi isinya yaitu berisi perintah, berisi larangan, dan berisi perkenaan. Perumusan kaidah hukum terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis bersyarat atau kategoris. Selanjutnya bahasa hukum, bahasa aturan dan perbuatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, logika hukum. Pengertian konsep, yaitu pemikiran abstrak yang dipakai untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan, biasanya ditunjukkan dengan sebuah istilah serta susunan kata. Logika, yaitu artinya hasil pertimbangan akal pribadi yang diutarakan melalui kata dan dinyatakan dalam bahasa. Asas-asasnya yaitu ada asas identitas, asas kontradiksi, asas penolakan kemungkinan ketiga, dan law of sufficient reason. Prinsip dasarnya terbagi menjadi 4, yaitu prinsip identitas, prinsip kontradiksi, prinsip exclusivity, prinsip cukup alasan. Selanjutnya, pembagian logika terbagi menjadi 5, yaitu pembagian makna luas dalam logika makna sempit, logika deduktif dan logika induktif, logika formal dan logika material, logika murni dan logika terapan, logika filsafat, dan logika matematik. Selanjutnya, cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran adalah melalui metode induksi dan metode deduksi. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran: yang pertama, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Yang kedua, semua premis harus benar. Dan yang ketiga, premis yang benar harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Yang keempat, penalaran hukum. Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seseorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Unsur-unsur dalam penalaran hukum: yang pertama, pengertian dan term, yang kedua, pembagian dan definisi, dan yang ketiga, persyaratan dan penalaran. Ciri-ciri penalaran yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas, yang kedua, adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penalaran hukum yaitu kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah harus bersifat objektif, haruslah bersifat ilmiah saintifik, mempelajari fakta dalam konteks pemecahan masalah, tidak selalu menerima secara a priori setiap ide atau teori, menggunakan seluruh kemampuan baik yang potensial maupun yang akademik. Hakikat penalaran, hakikatnya sama dengan kebenaran, kenyataan yang sebenarnya. Hakikatnya sama dengan sebenarnya dan sesungguhnya. Penalaran adalah sebuah mental di mana kita bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru.
Selanjutnya yang kelima, mazhab-mazhab penalaran hukum terbagi menjadi 5, yaitu mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab sejarah, mazhab sosiologikal, dan pragmatic legal realism. Yang keenam, analisis terhadap konsep hukum, yaitu pengertian hak adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat menurut KBBI. Unsur haknya terbagi menjadi 3, yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban warga negara yaitu ada 5. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Macam-macam kewajiban terbagi menjadi 5, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal, dan kewajiban primer. Pengertian hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Syarat hubungan hukum yaitu adanya dasar hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Unsur hubungan hukum yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian akibat hukum. Suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hak. Yang kedua, peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan sesuatu adanya hukum dapat berlaku. Yang ketiga, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hak dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Kemudian, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kemudian, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.